umatku nanti akan masuk surga semuanya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah yang tidak mau? Emang ada yang tidak mau masuk surga? Ada, kata Nabi. Yang bagaimana? Yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan perintah-perintahnya, tidak menjalankan hukum Allah, itulah orang yang tidak mau ke surga. Oleh karena itu kita berpikir sekarang tentang kebesaran Allah yang kira-kira dapat menambah keyakinan, menambah keimanan kita. Tadi tentang pohon, terus tentang planet. Itu di alam jagat raya. Di sini tadi kata ayat Allah, wa fi anfusihim, dan pada diri kamu, diri kita masing-masing. Ini adalah kebesaran Allah semua. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kenapa Allah ciptakan ada yang tinggi, ada yang pendek? Bahkan ada orang yang pendek sekali. Apa namanya yang pendek itu? Cebol apa tuh? Pendek banget itu. Sampai ya pendek banget itu. Tapi kita jangan menghina ciptaan Allah. Allah ada maksud di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh Allah tidak menciptakannya tidak sia-sia, ada maksud tertentu. Jangan sampai kita menghina ciptaan Allah. Ya Allah menciptakan manusia enggak sempurna, tangannya enggak ada sebelah. Ada yang tangannya ada, kakinya enggak ada. Kita jangan sampai berpikiran jelek terhadap Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Allah itu sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik pembuat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Yang di dunia yang tidak, selama di dunia tidak ada tangan, ada yang tidak ada kakinya, ada yang tidak bisa melihat. Tapi takwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan kecil hati. Nanti di surga lengkap sempurna. Yang tidak ada kaki, ada kaki. Yang tidak bisa melihat, bisa melihat. Justru sebaliknya, kita yang kalau bahasa Sunda mah jag waringkas, kalau bahasa siapa tuh? Jag sehat, perkasa, badan bahkan saking ingin sehat. Pakai apa tuh? Kalau di itu olahraga apa tuh? Game fitness. Sejak di Royal ada, di situ ada. Pingin apa? Biar badan serok, kuat, perkasa. Tapi kalau tidak mau ngaji, tidak mau memahami Al-Quran, coba baca surat Toha. Wajah ada Quran coba. Surat Toha ayat 124. Coba bukannya. Ini jangan sampai kita mengutamakan dunia, tetapi nanti jangan kecil hati orang yang gak ada tangan, gak ada kaki, matanya buta, asal takwa kepada Allah, iman kepada Allah, nanti sempurna lagi. Sebaliknya, yang sempurna tetapi tidak iman, nah itu jawabannya. Coba Mas Herman baca ayat 124. 124 Toha. Surat ayat 124. Surat ke-20. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini manusia yang tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mentadaburi, tidak mau membaca. Ayat itu apa nih? Dan barang siapa, apa awalnya? Ayatnya, ayat awalnya. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan waktu apa? Al-Quran. Tidak mau belajar, tidak mau mengaji, tidak mau mentadaburi. Nah, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Di dunia aja adalah sempit. Sempit bukan berarti
gak punya duit. Orang yang banyak duit tapi dadanya sempit. Bisa jadi orang itu biasa aja kehidupannya, ekonominya biasa, tapi karena taat kepada Allah bisa jadi hatinya senang. Itu lapang. Nah, yang lebih parah lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Bayangin. Di dunia kita bisa melihat enak benar. Bisa melihat rumah yang bagus, bisa melihat istri, bisa melihat warna, bisa melihat indahnya pemandangan. Nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta karena tidak taat kepada Allah. Manusia protes di bawahnya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu kami bisa melihat. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam buta ya Allah? Ya Allah jawab. Qala kadzalika atats ayatuha fanasitaha. Demikianlah dahulu telah datang ayat-ayatku kepadamu, yaitu Al-Qur'an ini telah datang kepada kita. Aturan yang harus kita pakai, harus kita pelajari, kita amalkan. Kamu mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini kamu diabaikan oleh Allah. Jadi justru orang yang tidak mau mempelajari agama Al-Quran yang sebenarnya, di padang mahsyar orang itu akan dibikin kecil-kecil kayak semut, diinjek-injek. Tetapi di neraka gede-gede badannya. Agar apa? Agar merasakan dahsyatnya siksaan Allah di dalam neraka. Selebar gunung Uhud dadanya. Tapi di padang mahsyar segede semut, keinjek-injek sama orang. Allah menghinakan orang yang membenci Islam, membenci Al-Quran, tidak mau dengan aturan Islam. Maka berpikirlah tentang kebesaran Allah. Makanya di sini 5 hal kita harus berpikir tentang Allah. Yang pertama, berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang kenikmatan Allah. Nah, itu tentang kebesaran Allah sudah cukup bisa menambah keimanan kita. Nah, kalau sudah merenung seperti itu, kita merenung tentang tadi planet tidak bertabrakan, tentang buah-buahan, tanahnya sama, airnya sama, kok buahnya beda, rasanya pun beda, bentuknya pun beda-beda. Padahal manusia diciptakan adalah dari saripati air mani, dari saripati tumbuh-tumbuhan. Tapi keluar kok beda-beda rupanya. Itu juga kebesaran Allah. Kita renungkan lagi dalam diri kita. Dalam diri kita aja. Ini rambut kalau nggak dipotong, kalau nggak ada yang tukang pangkas rambut, Mas Herman, laki-laki udah panjang kali ini. Gondrong-gondrong. Tapi alis nggak dipotong. Siapa yang menahan alis nih nggak? Saya nggak pernah ngerok alis. Kalau ada yang ngerok alis itu terlalu, nggak boleh seperti itu dikerok. Mas Herman, kalau ada yang ngerok alis jangan mau. Saya nggak terima gitu aja. Pernah ada yang minta nggak? Ah, jangan. jangan dilarang, nggak boleh. Jangan. Jangan. Kalau jenggot rapihkan. Kalau memang nggak ada jenggot ya nggak apa-apa, emang takdirnya nggak ada jenggot itu. Yang harus dibersihkan, kumis rapihkan. Nah, berpikirlah tentang kebesaran Allah. Kalau kita merenung sebentar sehingga menumbuhkan keyakinan dalam diri kita, apa kata Nabi? Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sanatan. Bertafakur sesaat, merenung tentang ciptaan Allah, kebesaran Allah, lebih baik daripada ibadah 6 tahun. Ada yang sanatan, ada yang sittina sanatan, lebih baik daripada ibadah 60 tahun tanpa ilmu. Makanya merenunglah sebentar, tetapi pahalanya cukup besar. Itu pemikiran yang pertama. Kita harus berpikir dalam kebesaran Allah. Yang kedua, baru satu. Yang kedua, kita harus berpikir mengenai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan sehingga lahir rasa cinta dan syukur kepada Allah. Kalau tadi tentang kebesaran Allah, sekarang yang kedua kita harus berpikir tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, hitung semua, mata, pendengaran, kaki, tangan, napas dan sebagainya. Hitung kenikmatan Allah. La tuhsuha, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sekalipun dipakai komputer gitu, nggak bakal bisa terhitung. Bahkan kita untuk mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nggak bakalan bisa untuk membalas dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah, nggak bakalan bisa. Sampai Allah, ada salah satu hamba Allah di zaman Bani Israel yang hidupnya 500 tahun. Dia tinggalnya di laut, di tengah-tengah ada pulau. Dia tinggal di situ tanpa bermaksiat kepada Allah. Hidupnya 500 tahun. Di situ dia ibadah terus kepada Allah. Kalau menurut kita usahanya gimana ya? Kerjanya gimana ya? Allah kasih rezeki, Allah kasih air memancar di tanah, di tengah-tengah laut itu ada pulau, dia tinggal di situ. Allah kasih keluarkan air yang tawar. Padahal sekelilingnya air asin. Ada air tawar keluar memancar, dia bisa minum dari situ. Makannya dari mana? Allah tumbuhkan di situ pohon delima dan berbuah setiap pagi dan sore. Padahal delima buahnya berapa? Setahun sekali. Dia ibadah terus selama 500 tahun tanpa maksiat kepada Allah. Begitu meninggal dunia, kata Allah, wahai malaikatku, masukkan dia ke surga. Apa orang hamba soleh itu menjawab, ya Allah, masukkan dia ke surga, kata Allah, dengan rahmatku. Orang itu menjawab, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan amal ibadahku. Sampai Allah itu 3 kali, wahai malaikat itu, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Tetap hamba itu ngotot, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan amal ibadahku, karena merasa dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga kali, kata Allah, wahai malaikat itu, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Tetap masih ngotot, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan amal ibadahku. Tidak panjang lebar, Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat itu, masukkan dia ke dalam neraka. Tarik sama malaikat, didorong, dipaksa, dibawa ke neraka. Belum nyemplung ke neraka, sudah melihat hebatnya api neraka, menggelagarnya neraka. Apa yang dia ucapkan? Dia udah takut. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Tadi ngotot dengan amal ibadah. Disetoplah oleh Allah. Tahan. Bawa dia ke hadapan. Dibawa ke hadapan Allah. Ditimbang. Dia beribadah 500 tahun. Ditimbang dengan satu mata, sebelah mata. Ternyata itu pun masih kurang. Untuk satu mata pun masih kurang. Bagaimana 2 mata? Bagaimana dengan telinga kita bisa mendengar, menikmati? Aduh, jangan menikmati yang haram. Menikmati suaranya yang ceramah, yang baca Quran. Bisa mendengar suara istri, anak. Belum tangan kita sempurna, belum lagi kaki, belum lagi napas kita tanpa oksigen. Harusnya gunturnya tiap hari di rumah sakit, masuk ke ruang ICU, guntur gini aja, ya Allah, saya nggak pakai tabung. Yang di ICU berapa juta dia dalam 1 minggu bayar dia untuk bisa hidup. Dalam diri kita aja. Makanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat itu, maka kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Maka orang itu baru ibadah 500 tahun itu cuma 1 mata. Kata Allah, siapa yang mengeluarkan air di tanah, di tengah lautan yang air tawar? Allah kata Allah lagi, siapa yang menumbuhkan delima dan berbuah setiap pagi dan sore? Siapa yang memberi kekuatan kepadamu, kamu mampu sujud beribadah pada Allah selama 500 tahun tanpa maksiat?
Makanya kita beribadah kepada Allah pengen surga, ya kayaknya nggak bakalan bisa. Makanya kita masuk ke surga itu adalah dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Makanya kita, ya Allah, masukkan kami ke surga dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ibadah mah saya ini mungkin untuk menghapus dosa-dosa aja masih kurang kayaknya itu, apalagi untuk membeli surga. Apa atuh surga ada nilainya enggak? Ada harganya enggak? Ada harganya enggak surga? Semua orang bisa membelinya? Bisa. Ini surat apa tuh? Innallaha astara minal mu'minina alladzina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Itu ada nilainya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu apa? Dirinya, jiwanya, raganya, hartanya, bi amwalum bi anna lahumul jannah, dan balasannya surga. Jadi kita harus menyerahkan jiwa raga kita ini untuk Allah. Apa yang Allah perintahkan ya kita taati, maka balasannya surga. Makanya dalam sholat kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pantas ngasih surga, pantas dengan rahmat kasih Allah. Pantas Allah ngasih surga, emang Allah sudah janji. Innallaha astara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli diri dari orang-orang beriman. Bi anna lahumul jannah, itu diri itu apa? Ya harta, jiwa. Makanya kalau Allah beritakan seperti itu, laksanakan. Jangan ada tawar-menawar. Kata Allah, laksanakan Al-Quran. Laksanakan, jangan entar dulu Al-Quran. Enggak mau Al-Quran, enggak mau syariat Islam. Kalau orang sudah mau seperti itu, itulah yang disebut oleh Nabi, ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau. Umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yaitu yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasul. Itulah ilaman aba. Jadi yang kedua, kita harus berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang beribadah 500 tahun tadi baru mengakui iya bisa ke surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bukan karena ibadah. Bahkan dalam kisah salafus soleh ada Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surga bukan karena amal, padahal dia seorang ulama besar, dia pengarang kitab. Karena apa coba dia? Dia sedang mengarang kitab, tintanya, penanya ada lalat datang. Dia hanya kasihan kepada lalat itu, lagi minum tinta, sama Imam Ghazali dibiarkan sampai dia terbang sendiri. Udah terbang baru dia lanjutin terus. Enggak digituin. Biarin aja sekenyangnya. Dengan kasihan seperti itulah Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ada kisah-kisah yang lain tentang mencintai sesama makhluk Allah. Ada seorang ulama juga di Irak yang diimpikan dia masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tetapi karena ngambil seekor kucing yang sedang kedinginan, seekor anak kucing, hujan, kedinginan, udah hampir mati, diambillah oleh ulama itu, diangetin di atas tungku biar dia hangat sampai dia hidup kembali. Karena itulah dia masuk surga. Maka sayangilah makhluk-makhluk Allah yang lain, maka Allah pun akan menyayangi kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Makanya syukurilah nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Jangan melihat orang lain, lihat diri kita. Kalau ingin nikmat kita ditambah, syukuri yang ada. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur tentang nikmat apa yang berikan kepada kita, la azidannakum, maka akan aku tambah. Allah janji akan aku tambah nih. Wala in kafartum, dan jika kalian ingkar, kufur,
tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, keras. Makanya syukurilah yang ada, agar Allah menambah kenikmatan kita, agar Allah menjauhkan kita dari azabnya, dari api neraka. Jadi kita yang berpikir yang kedua adalah tentang kenikmatan. Berpikir yang ketiga, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kita harus berpikir, ini baru yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita harus berpikir tentang janji-janji Allah, sehingga lahir rasa cinta kepada Allah. Berpikir, merenung tentang janji-janji Allah. Otomatis orang itu bisa berpikir, merenung kalau dia membaca Quran. Renungi janji-janji Allah. Allah itu berjanji kepada hambanya yang takwa itu gimana? Dalam surat ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Allah mir rabbikum. Segera dalam urusan ini, harus segera menuju ampunan Allah mir rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan surga, balasannya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Baca tentang ayat-ayat Allah, basyir. Maka Quran itu isinya 2, basyir dan nadhir, kabar gembira dan peringatan. Makanya orang yang mau masuk ke neraka ditanya oleh malaikat, apakah belum datang peringatan kepadamu sewaktu kamu di dunia? Orang yang mau dikenarakan jawab, sudah. Dulu sudah datang kepadaku Al-Quran, tetapi aku mengabaikannya. Aku tidak mau membacanya. Kalau di sana udah nggak bisa bohong lagi, terus terang apa adanya. Udah didorongin ke dalam neraka. Dia mau ngomong seperti itu. Malaikat nanya, apakah belum datang kepadamu peringatan? Apa Al-Quran itu isinya 2, basyir dan nadhir. Adapun kisah-kisah itu adalah ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang terdahulu, yang durhaka kepada Allah, azabnya kayak apa. Tetapi yang beriman kepada Allah, ya balasan surga. Lihat yang ancaman-ancamannya itu. Kalau kita tidak taat, kita tidak mau sholat 1 rakaat disengaja tanpa uzur, maka 1000 tahun di neraka. Kita tidak taat kepada Allah tadi, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadaburinya, kita mengabaikan Al-Quran, maka Allah akan menghinakan kita, Allah akan butakan kita, Allah akan mengecilkan kita di padang mahsyar seperti semut. Kita harus takut dengan seperti itu. Jangan takut gara-gara urusan ekonomi doang. Aduh, ini dunia sepi, usaha gimana ya. Ya manusiawi, saya juga ada, saya juga ada. Tapi kita setidaknya kalau ngaji Al-Quran ada rem, ada pengendali. Agama itu pengendali. Kalau sudah ada rem, setidaknya lah nggak kebablasan. Kita ini kalau pakai mobil ngerem ngantuk gitu Pak, ada rem. Begitu lihat dan udah bisa ngerem sekaligus. Coba orang yang nggak punya rem, udah hidup di kayak begini, di akhir zaman seperti ini, jauh dari agama, udah nggak mikir halal haram. Yang penting saya dapat duit, nggak dipikir dia halal haram, nggak dipikir resikonya Allah nanti kayak apa. Allah kalau sudah menyiksa. Kalau barang haram masuk ke dalam diri kita, tidak ada yang bisa membersihkan diri kita ini kecuali dengan api neraka. Nah, kita